Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Husna dengan NPM 200106620006 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu persamaan diferensial. Untuk materi yang pertama itu persamaan diferensial mudah, reduksi ke variabel terpisah, dan persamaan diferensial homogen. Masuk ke materi yang pertama, persamaan diferensial mudah. Bentuk umum persamaan diferensial mudah itu dy per dx sama dengan fx, dengan fx ini adalah fungsi dari x. Berdasarkan bentuk ini bahwa dy per dx sama dengan fx itu memiliki jawaban umum, yaitu kita selesaikan di sini, kita kalikan silang dengan x dx. Nah, hasilnya di sini dy sama dengan fx dx. Kemudian kita integralkan bahwa dy ini integralnya dy menjadi integral dy sama dengan y. Lalu fx dx kita integralkan, integral fx dx hasilnya fx plus c. Jadi jawaban umum persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan fx adalah y sama dengan fx plus c dengan c adalah konstanta. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Tentukan jawaban umum dari dy per dx sama dengan cos 4x sin x. Untuk penyelesaiannya, dari dy per dx sama dengan cos 4x sin x, ini sama seperti tadi, kita kalikan silang dengan dx untuk menghilangkan dx ini. Hasilnya di sini dy sama dengan cos pangkat 4x sin x dx. Lalu setelah kita samakan seperti ini, membentuk persamaan ini, kita integralkan. Integral dari dy sama dengan y. Lalu integral dari cos pangkat 4x sin x dx yaitu min integral u 4 sin x per sin x du. Nah, kenapa mendapatkan sin x per sin x du ini? Kita misalkan di sini bahwa u sama dengan cos x, du sama dengan min sin x dx, lalu dy per dx sama dengan min sin x, dan dx sama dengan min du per sin x. Nah, di sini kan ada cos 4x. Nah, kita misalkan dengan u. Jadi di sini u pangkat 4. Lalu di sini kan ada dx. Dx ini di sini kita misalkan dengan min du per sin x. Nah, kita masukkan saja di sini. Jadi hasilnya itu sin x per sin x du. Nah, sin x per sin x itu kan hasilnya 1. Jadi di sini min integral u pangkat 4 dikali 1 du. Hasilnya adalah y sama dengan min integral u pangkat 4 du. Kemudian baru kita integralkan u pangkat 4-nya. Menjadi y sama dengan min 1 per 5 u pangkat 5 plus c. Hasilnya di sini kan, ini tadi kita menggunakan permisalan u ini. Kita kembalikan lagi bahwa u itu kan nilainya cos x. Jadi di sini y sama dengan min 1 per 5 cos pangkat 5 x plus c. Jadi jawaban umum persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan cos 4x sin x adalah y sama dengan min 1 per 5 cos pangkat 5 x plus c. C itu konstanta ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi reduksi ke variabel-variabel terpisah. Bentuk umumnya di sini yaitu m x y dx plus n x y dy sama dengan 0. Persamaan diferensial tersebut dapat kita ubah dalam bentuk px dx sama dengan px dx plus ky dy sama dengan 0. Kemudian kita integralkan. Integral dari px dx plus integral dari ky dy sama dengan c. Nah, setelah diintegralkan kan hasilnya px kali ky dx plus rx dikali sy dy sama dengan 0. Nah, di sini ini kita
tidak bisa langsung mengintegralkan. Kenapa? Karena di sini ini terdapat fungsi dari y dx, kemudian fungsi dari rx dy. Jadi kedua variabel ini jika akan diintegralkan terdapat dx tidak ada dy, jika mengintegralkan dy tidak ada rx. Caranya dengan menghilangkan variabel yang tidak bisa diintegralkan dengan cara kita kalikan. Nah, kita kalikan dengan 1 per y dikali rx. Nah, hasilnya di sini px per rx dx plus sy per ky dy sama dengan 0. Nah, di sini kan kita sudah menggabungkan variabel x dengan dx, y dengan dy. Lalu kita dapat integralkan. Di sini kita integralkan menjadi integral px per rx dx plus sy per ky dy sama dengan c. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Tentukan jawaban umum persamaan diferensial berikut. Dari x pangkat 2y dx plus dalam kurung x plus 1 dy sama dengan 0 untuk penyelesaiannya. Nah, di sini kan terdapat y dy dan x dy ini. Kita tidak dapat langsung mengintegralkan karena kan semua variabel yang berbeda terhadap variabel yang ingin diintegralkan itu kita tidak dapat mengintegralkan. Jadi kita harus mengalihkan dengan variabel yang berbeda yang dapat kita integralkan. Nah, ini kita kalikan dengan 1 per y x plus 1. Hasilnya di sini x pangkat 2 per x plus 1 dx plus dy per y sama dengan 0. Nah, di sini kan variabelnya sama. Sudah sama x dengan dx, y dengan dy. Lalu kita dapat integralkan. Integral dari x pangkat 2 per x plus 1 dx plus integral dy per y sama dengan c. Ini hasilnya integral x plus 1 plus 1 per x plus 1 dx plus integral dy per dx sama dengan c. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya di sini integral x min 1 dx plus integral 1 per x plus 1 dx plus integral dy per dx sama dengan c. Nah, setelah dapat seperti ini, kita hitung integral dari x itu kan 1 per 2 x pangkat 2 dikurang x plus ln x plus 1 plus ln y sama dengan ln c. Hasilnya di sini 1 per 2 x pangkat 2 min x plus ln x plus 1 dikali y. Ini ln ini kita pindah ruas menjadi min ln c sama dengan 0. Nah, hasilnya di sini yaitu 1 per 2 x pangkat 2 dikurang x sama dengan plus ln x plus 1 kali y per c sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruas. Yang 1 per 2 x pangkat 2 min x. Ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Hasilnya di sini ln x plus 1 kali y per c sama dengan min 1 per 2 x 2 min x. Hasilnya di sini ini ln e x plus 1 kali y per c sama dengan e min 1 per 2 x pangkat 2 min x. Nah, ini hasilnya x plus 1 kali y per c sama dengan e min 1 per 2 x pangkat kuadrat min x. Nah, hasil dari persamaan diferensial di atas adalah x plus 1 y sama dengan c e pangkat min 1 per 2 x pangkat kuadrat min x. Langsung masuk ke persamaan diferensial homogen. Suatu fungsi disebut homogen berderajat n jika f(x), f
dengan Kx, Ky sama dengan K pangkat N, F, X, Y, di mana K adalah konstanta dan tidak sama dengan 0. Bentuk umumnya dari persamaan diferensial homogen itu MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Dan homogen ini memiliki syarat. Yang pertama itu F, Kx, Ky sama dengan K pangkat N, F, X, Y. Yang kedua itu syaratnya M, X, Y, dan N, X, Y adalah fungsi homogen dan berderajat atau pangkat sama. Masuk ke contoh, buktikan apakah persamaan diferensial di bawah ini homogen atau tidak. Ini fungsi ini F, X, Y sama dengan Y pangkat 3 plus X pangkat 2 Y plus X, Y pangkat 2. Untuk penyelesaiannya di sini, ini tadi kita lihat dari syarat homogen tadi. Nah, yang ada X sama Y-nya ini kita tambahkan dengan K. Jadi di sini F dalam kurung Kx, Ky sama dengan ini Y ini juga kita sama seperti yang sebelah sini kita tambahkan dengan K. Jadi Ky pangkat 3 plus Ky pangkat 2 Ky plus Kx dalam kurung Ky pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini ini kita selesaikan atau kita kalikan. F dalam kurung Kx Ky sama dengan K pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah K pangkat 2 X pangkat 2 Ky plus Kx K pangkat 2 Y pangkat 2. Nah, ini kita jumlahkan ya teman-teman. Ini kan bisa kita selesaikan. K pangkat 2 ini ada K1 di sini jadi K pangkat 3. Lalu di sini juga sama. Ini ada K lagi, ini ada K pangkat 2. Kita samakan menjadi K pangkat 3. Nah, hasilnya F dalam kurung Kx, Ky sama dengan K pangkat 3 Y pangkat 3 plus K pangkat 3 X pangkat 2 Ky plus K pangkat 3 X Y pangkat 2. Lalu ini kita kelompokkan ya teman-teman. Ini sama aja dengan yang hasil ini. F, Kx, Ky sama dengan K pangkat 3 dalam kurung Y pangkat 3 plus X pangkat 2Y plus XY pangkat 2. Kembali lagi ke bentuk yang tadi bahwa F, Kx, Ky sama dengan K pangkat F, X, Y. Jadi persamaan tersebut adalah fungsi homogen berderajat 3. Kenapa berderajat 3? Kita lihat di sini ya teman-teman. K ini sama dengan Kn kan? Nah, N-nya itu 3, jadi di sini fungsi homogen tersebut berderajat 3. Selanjutnya kita menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen. Ada 4 langkah. Yang pertama jawab umum, yaitu Y sama dengan Vx, dy sama dengan X dV plus V dx. Lalu kalau kita mencari X, kita menggunakan Vy dx sama dengan Y dV plus V dy. Jadi ini kita pilih salah satu yang akan kita cari ya nanti ya teman-teman. Bisa pakai Y, bisa pakai X ini. Untuk langkah kedua yaitu substitusi ke persamaan diferensial awal. Lalu langkah yang ketiga, persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, yang terakhir itu kita ganti. Maksudnya di sini itu nanti kita dapat ganti dari jawaban umum itu kita ganti. Di sini kita bisa ganti V sama dengan Y per X dy atau koma V dikalikan dx plus X kali dV. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan V sama dengan X per Y dx, V kali dy plus Y dikali dV. Langsung ke contoh soal. Tentukan jawaban umum persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan Y per X plus Y per X ln Y per X. Untuk penyelesaiannya di sini, nah, sama seperti sebelum-sebelumnya tadi,
Ini kita selesaikan dulu. dy per dx sama dengan y per x plus y per x ln y per x. Nah, ini sama dengan persamaan ini ya teman-teman. Jadi kan y per x ini kita sendirikan. Nah, kemudian ini kan sisanya ln y per x. Ini sama aja dengan 1 per ln y per x. Nah, kemudian ini kita kali ruas kanan sama kiri itu kita kali dengan dx. Hasilnya di sini dy sama dengan y per x plus y per x dikali dengan 1 per ln y per x dx. Nah, di sini saya menggunakan yang y tadi ya teman-teman. Y sama dengan Vx, dy sama dengan x dv plus v dx. Nah, setelah kita jawab umum ini, langkah selanjutnya yaitu substitusi ke persamaan awal. Selanjutnya ini kita substitusikan. Ini persamaan awal tadi ya teman-teman. Ini kita substitusikan dari persamaan awal ini. Jadi dy sama dengan y per x plus y per x dikali dengan 1 per ln pangkat y per x dx. Nah, dy tadi itu kan kita menggunakan ini ya, x dv plus v dx. Nah, ini kita ubah di sini teman-teman. Nah, dy ini kita ubah sama dengan v dx plus x dv sama dengan, nah, v ini kita ganti juga kan tadi yang awalnya kan y per x. Nah, kita ganti juga dengan v karena di ruas sebelah sini sudah kita ubah. Jadi y per x itu kita ubah juga menjadi v. V plus v dikali 1 per ln v dx. Kemudian kita selesaikan ya teman-teman. Ini kita satukan, pindah ruas di sebelah kiri menjadi v dx plus x dv min v dx min, ini karena pindah ruas menjadi min v dikali 1 per ln v dx sama dengan 0. Ini kita selesaikan, hasilnya di sini x dx min v dikali 1 per ln v dx sama dengan 0. Nah, setelah substitusi, kita selanjutnya itu menggunakan persamaan diferensial variabel terpisah. Seperti yang tadi ya teman-teman, kan di sini hasilnya dx dx min v 1 per ln v dx sama dengan 0. Itu kan kita tidak bisa langsung mengintegralkan. Nah, lalu untuk dapat mengintegralkan itu kita harus kalikan dengan variabel yang berbeda. Jadi di sini kita kalikan dengan 1 per x dikali v 1 per ln v. Nah, hasilnya di sini bahwa setelah dikalikan dengan ini, hasilnya yaitu 1 per x kali v 1 per ln v dv min 1 per x dx sama dengan 0. Kemudian ini kita selesaikan ln v per v dv min 1 per x dx sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan persamaan seperti ini, kita baru dapat mengintegralkan. Jadi di sini integral ln v per v dv min integral 1 per x dx sama dengan c. Integralnya di sini menghasilkan hasil 1 per 2 ln pangkat 2v min ln x sama dengan c. Nah, di sini dari hasil ini kita cari lagi jadi ln pangkat 2v min 2 ln x sama dengan 2c. Nah, 2c ini kita sebut juga dengan c ini ya teman-teman. Maksudnya c di sini itu jadi memiliki 2c. Hasilnya di sini ini kan kita pindahkan ruas untuk menghilangkan min ini. Ln pangkat 2v sama dengan 2 ln x plus c. Nah, ini itu bermakna bahwa c bar ini bermakna bahwa c ini ada 2 atau 2c. Sama aja ya teman-teman, ini kita untuk mempersingkat jadi menggunakan c bar.
Nah, hasilnya di sini ln pangkat 2 Y per X sama dengan 2 ln X plus C bar. Jadi jawaban umum persamaan diferensial dari persamaan ini adalah ln pangkat 2 Y per X sama dengan 2 ln X plus C bar. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.